Kita mulai. Oke, Pak. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dinihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dahu ma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan lagi pertemuan yang keempat ya. Pertemuan yang keempat. Alhamdulillah pada hari Selasa ini kita dapat melanjutkan ya perkuliahan kita. Dan alhamdulillah ya tidak ada tanggal merah ya, sehingga bisa terus berjalan ya. Yang hari Kamis itu ya yang ada tanggal merah ya. Oke, pertemuan keempat ini membahas mengenai mata kuliah ini membahas mengenai Islam dan iptek ya. Iptek dan Islam. Nah, sebelumnya ingin saya sampaikan ya bahwa agama Islam ini adalah agama yang luas ya, agama yang tidak hanya membahas masalah-masalah ibadah, bukan hanya masalah-masalah sholat ya, zakat ya, tapi juga Islam ini membahas masalah keilmuan ya, dan bahkan sejarah telah membuktikan bahwa bangkitnya ilmu pengetahuan ya itu ketika munculnya risalah Nabi Muhammad SAW ya, yang mana sebelumnya terjadi kevakuman ya, yang mana kalau diceritakan sejarahnya panjang lagi ya, bagaimana dulu sebelum-sebelumnya terjadi yang namanya itu trauma ya terhadap agama ya. Begitu Nabi Muhammad SAW ini menerima risalah ya, maka kebangkitan ilmu pengetahuan pun juga dimulai ya. Kan tapi sayangnya ya banyak sekali temuan-temuan ya yang berasal dari Islam ini terkubur ya, atau bahkan terebut dan kita tidak mengetahui ya itu ada di mana dokumennya ya. Sehingga yang kita ketahui sekarang adalah kebanyakan berasal dari barat yang notabene bebas dari agama ya. Nah, mungkin saya sedikit ngasih intermezzo ya, seperti pesawat terbang ya. Pesawat terbang itu kalau kita kenal, yang menemukannya adalah Wright bersaudara ya. Mungkin teman-teman pernah dengar lah ya. Minimal barusan dengarnya ya kalau belum pernah dengar. Tapi setidaknya sering sekali ketika bicara pesawat terbang itu dikatakan adalah pertemuan dari Wright bersaudara ya. Nah, kan tapi sebenarnya ratusan tahun sebelum Wright bersaudara itu telah ada salah seorang ilmuwan muslim yang menemukan teori aerodinamika, yaitu yang bernama Anas Ibnu Firnas ya. Dan bahkan ilmu algoritma yang sekarang kita kenal yang menjadi cikal bakal dari perkembangan teknologi ini adalah bekal dari hasil dari pemikiran salah seorang ulama ya, yang dikenal dengan eh, Al-Jabar ya. Nah, Al-Jabar ya. Al-Jabar itu berasal dari kata Ja'far ya. Nah, Ja'far ini adalah yang penemu angka 0, Ja'far Al-Khawarizmi ya. Nah, Ja'far Al-Khawarizmi ya. Nah, Al-Khawarizmi ya, ini adalah sekarang dikenal sebagai algoritma ya. Nah, orang barat itu dia nggak bisa bicara Al-Khawarizmi ya. Dia bisanya itu bicaranya algoritma ya. Padahal namanya itu adalah Al-Khawarizmi. Nah, begitu pula juga dengan Al-Jabar ya. Al-Jabar. Nah, Al-Jabar itu juga sebenarnya dari orang yang sama, yaitu Ja'far ya. Nah, sehingga eh, yang kita kenal sekarang ini sebenarnya adalah hasil-hasil temuan-temuan ya dari para ilmuwan-ilmuwan muslim yang dulunya itu pernah mengembangkan dan pernah
membuat gitu ya. Dan sayangnya sekarang kita jarang sekali mengenal dan bahkan kita lebih condong kepada ilmuwan-ilmuwan barat yang, notabene-nya bebas dari nilai-nilai agama sehingga ketika kita mempelajari ilmu itu menjadi kering akan nilai-nilai agama ya. Sehingga terjadilah jomplang ya. Hal itu terjadi ya karena tidak lain dan tidak bukan ya karena memang mereka memiliki sejarah yang berbeda dengan kita sebagai umat Islam ya. Kita sebagai umat Islam memiliki sejarah antara ilmu pengetahuan dengan agama itu beriringan. Akan tetapi mereka memiliki sejarah antara ilmu agama dengan ilmu pengetahuan, mereka jomplang, ya. Semakin agama mereka semakin dalami, maka mereka semakin dalam tahayul-tahayul dan semakin dalam mitos-mitos, ya. Dan kenapa bisa seperti itu? Karena memang, eee, ini sedikit informasi aja, karena memang Allah Subhanahu wa taala itu tidak berjanji sama sekali terhadap mereka, tidak seperti Al-Qur'an yang mana Allah berjanji akan menjaga, ya. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala berjanji menjaga Al-Qur'an? Karena memang ini adalah risalah yang terakhir. Tapi begitu risalah sebelumnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berjanji kepada mereka untuk mengabadikan risalah mereka, sehingga kehilangan atau apa namanya, lenyapnya risalah nabi-nabi sebelumnya itu memang sudah menjadi ini apa namanya ya, suratan takdir gitu karena memang tidak ada janji Allah sama sekali untuk menjaga risalah nabi-nabi sebelumnya. Sehingga banyak sekali pengembangan-pengembangan, penyelewengan-penyelewengan yang mereka lakukan yang akhirnya malah semakin menjauhi, mereka ya dari, eee halo halo? Iya, Oh, Pak. oke oke. Iya tadi terpental ya, gangguan sinyal ya? Heeh, mohon maaf ya gangguan sinyal. Oke saya lanjut ya, jadi memang, risalah yang terakhir yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW ya, risalah Islam yang terakhir ya. Jadi teman-teman jangan sampai salah ya, salah dalam, apa namanya, menduga dan berkesimpulan ya. Sering sekali ada kesimpulan-kesimpulan yang salah yaitu terutama mengenai masalah agama ya. Ada yang bilang Nabi Musa itu membawa agama Yahudi, Nabi Isa itu membawa agama Kristen, itu salah, ya. Dari Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi Muhammad SAW itu membawa agama Islam ya. Sebelumnya saya juga sudah pernah sampaikan ya bahwa, nasihat-nasihat nabi-nabi terhadap anak-anak mereka adalah, "Dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan Islam," ya. Nah, hanya saja risalah mereka itu tidak diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini akan berpengaruh terhadap perkembangan, teknologi ya, perkembangan ilmu pengetahuan yang mana mereka membuat-buat, mengarang-ngarang ya, sebagaimana yang terjadi pada risalah yang terakhir yang sebelum Nabi Muhammad SAW itu adalah risalahnya Nabi Isa alaihissalam ya. Mereka membuat karangan-karangan ya, mereka membuat dugaan-dugaan ya. Kenapa? Karena memang, fitrahnya manusia itu adalah adanya rasa percaya kepada Tuhan ya. Ada rasa percaya Allah itu ada ya. Hanya saja ketika itu terjadi, apa namanya, eee, musnahnya risalah mereka ya, musnahnya itu karena ulah mereka sendiri ya. Nah, ulah mereka sendiri yaitu terutama kalangan orang-orang Yahudi ya. Nah, orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang paling malas menghafal ya. Kenapa? Mereka itu tidak, malas sekali untuk menghafal Taurat mereka ya. Berbeda dengan orang-orang Islam yang rajin ya menghafal Al-Qur'an ya. Oleh karena itulah, eee kita ya sebagai umat Islam ini jangan mau apa namanya, dihasut ya, jangan mau apa namanya, disuruh-suruh ya,
ngapain kamu hafalin Al-Quran, gak pinter-pinter gitu ya. Nah salah ya, justru sebaliknya. Nah justru kita sebagai umat Islam ini harus menghafal Al-Quran. Kenapa? Karena eh itu mohon maaf ini ngapain ketawa-ketawa ya. Tahu siapa itu yang ketawa? Dengerin dong. Nah, jadi kita ini sebagai umat Islam harus sering menghafal Al-Quran ya. Nah, karena kenapa dalam Al-Quran itu banyak sekali ilmu pengetahuan teknologi ya. Nah, salah satunya itu ya para ulama-ulama kita itu mereka rata-rata menghafal Al-Quran ya. Nah, sehingga ketika mereka menghafal Al-Quran juga kecerdasan mereka meningkat ya. Kenapa sih kok orang yang menghafal Al-Quran itu kecerdasannya bisa meningkat? Karena kosakata vocabulary dalam Al-Quran itu adalah kosakata paling terbanyak sedunia ya. Nah, bila dibandingkan dengan bahasa Inggris sekalipun, Al-Quran itu di atas ya. Nah, bahasa Arab itu memiliki kosakata yang paling banyak ya. Nah, kalau tidak salah itu dalam apa kosakatanya itu ada 40.000 kosakata. Sedangkan bahasa Inggris hanya memiliki 12.000 kosakata. Dan bahasa Indonesia itu cuma 7.000 kosakata ya. Nah, jadi jelas ya orang yang menghafal Al-Quran akan menjadi lebih cerdas karena memang kosakata dalam Al-Quran itu banyak ya, sehingga memancing kecerdasan ya. Nah, mendapatkan stimulus-stimulus, pancingan-pancingan untuk menjadi cerdas. Nah, ini ya kenapa para ulama-ulama kita terdahulu itu cerdas-cerdas dan juga marotibul ilminya ya, urutan dalam menuntut ilmiah itu runut gitu loh ya. Sekarang kan jomplang ya teman-teman ya, ada yang udah profesor, doktor nggak bisa baca Al-Qur'an kan. Padahal beragama Islam, jangan dibilang lagi, oh mungkin non Islam Pak. Ya, itu mungkin lain inilah ya. Tapi ini ada ya sudah profesor doktor nggak bisa baca Al-Quran, padahal dia seorang muslim ya. Nah ini kan sesuatu PR banget gitu ya, kok bisa gitu ya. Padahal yang menjadi pokok utama ilmu itu adalah ilmu agama ya, semua itu berangkat dari ilmu agama dulu ya. Bagaimana mungkin landasan yang nggak ada bisa ada bangunan yang berdiri di atasnya gitu kan. Nah berarti dia berpijak pada bangunan yang salah, pada landasan yang salah, pada pondasi yang salah berarti selama ini. Kalau sampai terjadi seperti itu gitu kan. Nah itu ya teman-teman ya. Nah di sini saya ingin sedikit aja nih menyampaikan ya bukti-bukti apa, ayat-ayat dalam Al-Qur'an ya, yang menyinggung masalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman ya yang kurang lebih artinya, nah ini pernah juga disampaikan ya pada mata kuliah sebelumnya ya. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agamamu dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu. Nah, turunnya ayat ini pertanda risalah Islam telah sempurna mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi Muhammad SAW ya. Nah, ketika turun ayat ini berarti telah ditutuplah ya, telah dicukupkanlah ya risalah-risalah yang selama ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang melalui malaikat Jibril kepada para nabi dan telah selesailah risalah Islam ya, dan semuanya itu ilmu-ilmu itu telah berhenti ya, telah apa namanya, selesai ya. Dan juga dalam surat Al-Baqarah ayat 208, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya ia adalah musuh yang nyata ya. Nah, ayat ini juga memiliki asbabun nuzul ya, yaitu adanya orang Yahudi yang ketika itu masuk Islam akan tapi masih melaksanakan ritual-ritual, masih melaksanakan upacara-upacara Yahudi sehingga turunlah ayat ini ya. Kalau memang kita ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala maka kita harus menjalankan syariat Islam ini secara keseluruhan ya. Nah, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan ya. Nah, ini asbabun nuzulnya ya, sebab-sebab turunnya ayat tersebut ya. Kenapa kok kita nggak boleh separoh-separoh menjalankan? Karena nanti dampaknya ya teman-teman ya, dampaknya itu akan fatal. Contoh misalkan gini teman-teman, ketika bulan Ramadan ya, ketika bulan Ramadan, mungkin ada sebagian dari teman-teman kita ya, ketika berbuka puasa itu tidak sesuai dengan sunnah. Misalkan dia buka puasa, mohon maaf nih, terutama yang laki-laki ya, yang perempuan jarang.
Misalkan dia ngerokok gitu ya. Dia buka puasa bukannya dengan 3 butir kurma dan membaca doa ya, dia langsung merokok ya kan. Yang terjadi adalah apa? Lambungnya bermasalah. Ya, akhirnya apa? Bagi dia bulan puasa itu adalah bulan penyiksaan gitu ya. Padahal yang seharusnya itu kan hadisnya itu nyata ya, berpuasalah kamu, maka kamu akan sehat. Tapi ada sebagian dari saudara-saudara kita yang bahkan dia beragama Islam, ketika puasa dia malah sakit. Ya, dan akhirnya dia menyalahkan bulan puasa, dia menyalahkan bulan Ramadan. Kenapa seperti itu? Karena dia setengah-setengah, ya. Dia menjalankan syariat ini setengah-setengah sehingga fatal akibatnya, ya. Nah, yang seharusnya menjadi rahmat menjadi bala ya, menjadi musibah, bukannya berkah malah jadi musibah karena dia menjalankannya separuh-separuh. Nah, ya itu baru satu contoh ya ketika Ramadan ya yang paling nyata itu kan. Dengan sekali ya teman-teman kita ketika bulan Ramadan malah masuk rumah sakit. Kenapa? Kemarin dia buka puasanya pakai bakwan sama sambal ya, bukan pakai kurma ya. Nah, padahal kan hadisnya itu sunnah itu bukalah dengan kurma ya atau minum air putih ya. Nah, bukan dengan yang manis-manis ya. Nah, kalau yang manis-manis itu perawinya teh botol sosro kayaknya tuh ya. Nah, nah jadi eh, kita harus menjalankan syariat ini harus keseluruhan ya, bukan setengah-setengah atau mencampur adukan ya bahaya ya. Ya campur adukan tuh bahaya nanti fatal akibatnya kalau misalkan kita salah dalam apa namanya menjalankan ya. Nah, bukannya berkah malah menjadi musibah ya. Nah, ini ya salah satu contoh ayat dalam Al-Qur'an ya yang mana bahwa eh, dalam ayat Al-Qur'an ini telah mengungkapkan sesuatu yang bicara mengenai iptek yaitu penciptaan langit dan bumi ya. Nah, nah ini ada sesuatu yang apa ya teman-teman mungkin kemarin teman-teman pernah saya sampaikan juga ya bahwa dalam Al-Quran itu ada nama qot'i adilalah ya. Nah, qot'i adilalah tahu kemarin ya itu apa secara secara apa namanya substansi ya secara substansinya itu dia pasti ya tapi dalam qot'i adilalah itu ada juga zoninya ya zoninya itu penafsirannya. Nah terutama nih ya, terutama mengenai ayat-ayat ilmu pengetahuan ya. Ini butuh yang namanya pemikiran-pemikiran lagi ya, butuh yang namanya penelitian lagi ya. Nah, bahkan sekarang ini mulai lagi ada pemikiran-pemikiran yang bertolak belakang ya dengan pemikiran yang sebelumnya ya mengenai penciptaan langit dan bumi. Nah, dalam Al-Qur'an bersifat fleksibel, tapi yang pastinya ya, yang pastinya bahwa Al-Quran telah menyebutkan bahwa Allah lah yang menciptakan langit dan bumi ya. Dalam Quran surat Al-An'am ya, surat Al-An'am ayat 101 ya. Nah, di sini dikatakan bahwa keseluruhan alam semesta ini beserta dimensi materi dan waktu muncul menjadi ada sebagai hasil dari suatu ledakan dahsyat. Nah, ini penafsirannya ya. Nah, ini penafsirannya dari apa namanya ayat Al-An'am ayat 101 ini ya, surat Al-An'am ayat 101 ini ya. Nah, lalu ditafsirkan dengan ilmu pengetahuan bahwa adanya teori Big Bang ya. Nah, ada teori Big Bang. Mungkin kalau misalkan ada lagi ilmu penafsiran yang lebih tepatnya bisa jadi ada ya. Tapi yang pastinya Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan dalam Quran surat Al-An'am ayat 101 bahwa Allah lah yang menciptakan langit dan bumi ya. Nah, yang jadi pertanyaan kenapa sih kok bersifat apa namanya global gitu ya? Kenapa sih kok tidak langsung menyatakan bahwa Al-Qur'an langsung aja menyebutkan bahwa bumi ini misalkan langsung sebutkan bentuk bumi ini bulat ya atau bentuk bumi ini datar atau apa gitu ya. Nah, ini kan lagi apa nih mulai ada perseteruan lagi nih ya antara bumi bulat dengan bumi datar ini ya. Nah, kenapa Al-Quran nggak langsung apa menyebutkan seperti itu? Nah, inilah ya uniknya ya. Kenapa? Karena memang ada akal ya. Manusia ini diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menggali, untuk dapat lebih mengetahui
ya secara objektif ya. Nah, secara objektif bahwa Al-Quran ini telah menyebutkan secara global gitu. Jadi adanya akal, khawatirnya yang terjadi pada apa namanya yang terdahulu, ya, umat-umat yang terdahulu. Saya mau bilang agama yang terdahulu takutnya salah ya, karena itu bukan agama ya, tapi itu adalah hasil rekayasa yang menjadi agama ya. Munculnya, mohon maaf ya, munculnya agama Nasrani itu kan hasil pertemuan Nisea ya kan, konsolidasi Nisea, konsili Nisea ya, maka lahirlah yang namanya agama Nasrani atau agama Kristen itu ya. Nah, menurut agama Nasrani itu kan bumi itu datar ya, lalu muncullah Galileo Galilei ya, yang menyatakan bahwa heliosentris, yang tadinya geosentris ya, menurut para rahib-rahib mereka ya, pendeta-pendeta mereka bahwa bersifat geosentris. Nah, muncul Galileo Galilei yang menyatakan heliosentris. Begitu Galileo Galilei menyatakan heliosentris berseberangan dengan pemikiran agamawan, maka Galileo Galilei dihukum mati. Nah, sehingga yang terjadi adalah munculnya pro dan kontra ya. Ada yang pro, wah iya Galileo Galilei itu melawan perintah Tuhan ya. Padahal itu belum 100% itu benar-benar perintah Tuhan. Itu baru sebatas pengetahuan si para pemuka agama yang dinyatakan sebagai perintah Tuhan ya, sebagaimana disinggung juga dalam Quran surat Al-Baqarah ya. Eh, apa mereka menulis ayat-ayat yang dengan tangan mereka sendiri dan mereka mengatakan bahwa ini adalah dari Tuhan, ya kan? Nah, itu disinggung dalam surat Al-Baqarah ya. Dan juga bagaimana dialognya Adi sudah tersambung kembali ini. Aduh, mohon maaf ya, ini kalau sinyalnya naik turun kayaknya nih ya. Oke, sinyalnya ya. Oke, teman-teman, kembali kepada saya ya. Nah, tadi kisahnya ya, bagaimana Adi bin Hatim, salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang dahulunya itu beragama Nasrani ya, dan dikatakan oleh Rasulullah SAW, mengapa kamu menyembah pendeta-pendeta kamu? Maka Adi bin Hatim pun menyanggah, sungguhnya kami tidak pernah menyembah pendeta-pendeta kami. Lalu Rasulullah SAW pun kembali menyampaikan, bukankah kalian telah menghalalkan yang telah Allah Subhanahu Wa Taala haramkan, dan kalian telah mengharamkan yang mana Allah Subhanahu Wa Taala halalkan melalui pendeta-pendeta kalian. Artinya apa? Yang namanya menyembah itu bukan sekedar kita sujud di depan patung atau kita apa namanya ngangguk-ngangguk di depan patung ya, tapi kita mengikuti seseorang yang mana seseorang itu melanggar perintah Allah, itu sudah dikatakan sebagai menyembah ya. Nah ya, jadi yang namanya menyembah itu bukan hanya sekedar kita sujud-sujud ya. Nah, kalau itu kan secara fisik ya, tapi secara ininya adalah kita menyetujui suatu peraturan yang mana peraturan itu melanggar agama ya. Nah, itu sudah dikatakan sebagai menyembah ya. Nah, apa namanya? Nah, itu mereka telah membuat aturan-aturan yang mana mereka mengatakan aturan ini dari Tuhan atau dari Allah, dan pada Allah Subhanahu wa taala tidak pernah apa namanya membuat peraturan tersebut ya. Nah, yang dikhawatirkan seperti itu gitu ya. Mengatasnamakan agama ya, padahal hawa nafsu ya. Dan yang terjadi adalah terjadinya kontradiksi ya. Akhirnya saling mematikan ya kan. Nah, inilah yang menjadi bencana ya pada umat-umat terdahulu ya. Nah, di sini Al-Qur'an tidak seperti itu gitu ya. Al-Qur'an itu tidak seperti itu. Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran secara luas dulu ya. Yang mana selanjutnya secara detail kalian punya akal, kalian punya pikiran. Karena itulah dalam Al-Qur'an itu banyak sekali kata-kata afala taqilun kan, tidak, apakah kalian itu tidak punya akal gitu kan. Afala tadakkarun, apakah kalian itu tidak memikirkan kan, afala tafakkarun kan. Apakah kalian itu tidak memikirkan? Artinya apa? Cobalah ya, kita ini punya akal, kita ini punya pikiran ya, dipakailah gitu kan.
Nah, bahkan ada ayat juga dalam Al-Qur'an itu ya, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berjalanlah kalian di atas muka bumi ini dan memperhatikan gitu ya, apa yang ada di sekeliling. Nah nah ini ya, eee, nah kalau yang bawahnya ini, ya ini penjelasan ya, penjelasan menurut IPTEK ya, penjelasan menurut ilmu pengetahuan yang apa namanya, yang terakhir ya, yang terakhir, yang terakhir dibahas ya oleh para ilmuwan ya, oleh para cendekiawan ya. Nah, oleh karena itulah ya, ini sebenarnya bisa jadi benar, bisa jadi salah. Tapi yang mutlak benar itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, jadi kalau yang di bawah ini mungkin nah ini PR teman-teman ini ya, ini PR teman-teman ya dari berbagai lapisan fakultas, lapisan program studi, cobalah ya kita sebagai umat Islam ini jangan hanya tunduk pada, ilmu-ilmu yang sudah ada, cobalah kita mengkritisi, tapi yang berdasar gitu ya, mengkritisi tapi berdasar ya. Terus juga cobalah kita pelajari lagi hadis-hadis Al-Qur'an, hadis ya, kita dalami lagi ya. Nah itu akan memberikan sesuatu yang berbeda gitu ya, ada semacam ruhnya gitu ya. Nah jangan hanya manut pada ilmu barat gitu ya. Nah barat ngomong gini, iya 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 iya, ya kan kita nggak tahu ternyata apa, background latar belakang para tokohnya itu banyak sekali yang cacat secara sosial ya. Maksudnya bukan cacat fisik ya, tapi cacat secara kelakuan ya. Nah, banyak sekali mereka itu ternyata, salah satunya tuh bapak sosiologi ya, siapa ya, ada itu ya, ternyata mohon maaf ya, dia ternyata, seorang kalau sekarang, istilahnya tuh LGBT gitu ya. Nah, padahal dia dinobatkan sebagai tokoh gitu kan, bapak sosiologi gitu ya. Nah, padahal di Islam itu udah ada bapak sosiologi yang memang benar-benar secara moral, etika, dan, akhlaknya itu bisa dicontoh, itu Ibnu Khaldun ya. Nah, tapi karena kita ini hanya taunya si A itu gitu kan, nah akhirnya kita ikut-ikutan dan kita sebagai umat Islam ini nggak pernah mempelajari ya. Nah, yang kita tahu adalah, oh dia bapak sosiologi gitu kan. Nah, padahal secara moral dan etika banyak sekali penyimpangan-penyimpangan ya. Nah, ini adalah penjelasan ya, ilmu pengetahuannya ya. Nah, ini menurut teori, yang dikembangkan oleh NASA ya, walaupun sekarang juga mungkin apa, mulai ada lagi yang apa, mengkritisi itu ya NASA itu ya. Walau alam juga ini ya. Nah, PR-nya itu kita nih ya, bagaimana ini kita bisa kembali menggali pemikiran-pemikiran yang benar gitu, pemikiran-pemikiran yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah gitu kan. Tidak ada lagi ketimpangan antara ilmu pengetahuan dan, teknologi terhadap agama, terutama dalam agama Islam gitu ya. Dan memang, kalau kita lihat sejarahnya ya, flashback ke belakang, Islam itu tidak pernah, jomplang ya dengan dengan iptek, ya agama Islam itu tidak pernah jomplang dengan iptek ya. Nah, ini kalangan ilmuwan modern menyetujui bahwa Big Bang, nah ini kan, apa namanya, yang dikembangkan oleh NASA ya. Nah, walau alam bisawab ya. Nah, lalu nah ini juga ya dalam Al-Qur'an dikatakan bahwa alam semesta ini bersifat mengembang ya. Nah, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah berfirman ya, 14 abad yang silam di saat ilmu astronomi masih terbelakang atau ilmu astronomi ini masih belum apa, diketahui ya. Nah, dalam Al-Qur'an telah dikatakan bahwa, "Dan langit itu kami bangun dan kekuasaan kami, sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya," ya. Nah, jadi, apa, dalam Al-Qur'an ini benar-benar telah, berbicara ya bahwa telah berkembang ya alam semesta ini. Nah, ini di bawahnya ini lagi ya, ini adalah
Oke, teman-teman, mohon maaf. Pindah lokasi ini. Pak. Wow. Pak, maaf sebelumnya kok di saya nggak ada suaranya ya, Pak? Halo, assalamualaikum. Halo, halo, tes, tes. Baru Ya, ada mohon maaf suaranya. ya. Masuk Pak suaranya. Yo. Oke, teman-teman, mohon maaf ini ada gangguan ya. Jadi saya lanjutkan ya. Ini ada lagi ayat Al-Quran dalam Quran surat Yasin kalau nggak salah ini ya. Bicara mengenai masalah garis edar, ya, garis edar ya, atau jalan dalam langit ya. Nah, sebelumnya saya mau tanya ke teman-teman. Pasti teman-teman udah pernah lihat pesawat terbang ya, kan? Tadi waktu masih kecil tuh ya. Eh, apa? Pesawat minta duit ya, kan? Pesawat minta duit. Nah, itu waktu masih kecil ya. Nah, tapi teman-teman, ketika kita melihat itu jangan sekedar melihat ya, tapi juga cobalah untuk memikirkan. Cobalah untuk memikirkan bahwa yang kita lihat itu ternyata nggak sembarangan. Ya. Pesawat terbang, ya, ketika melintas di langit itu nggak sembarangan melintas, teman-teman. Dia ada waktunya, ya, dia ada jalannya, ya, dia ada titik koordinatnya ketika dia melintas di langit, ya, ketika dia melintas di langit. Nah, dalam Al-Quran 14 abad yang lalu, ya, Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman ya, bahwa dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang.
matahari dan bulan. Masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Dan juga dalam Quran surat Yasin kalau nggak salah ini ya. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya, demikian pula ya, demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui ya dalam apa namanya Al-Qur'an ya. Lalu juga demi langit yang memiliki jalan-jalan ya. Nah, ini adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat mutlak benar ya. Nah, di bawahnya ini adalah penjelasan ya. Ini kita harus bedakan, yang di bawah ini penjelasan nih ya. Ini penjelasan menurut perkembangan ilmu pengetahuan yang ada ya. Bisa jadi benar, bisa jadi salah ya. Nah, mungkin pada saat ini masih dibilang benar nih ya. Tapi nggak tahu juga nih, sekitar beberapa puluh tahun atau mungkin bisa jadi yang nggak ada yang tahu ya teman-teman, bisa jadi besok nih salah itu teori itu ya. Tapi ayat Al-Qur'annya benar ya. Nah, ya. Nah, menurut perhitungan para ahli astronomi ya, ini menurut ilmu pengetahuan yang apa namanya yang ada ya, menjelaskan bahwa matahari bergerak dengan kecepatan yang luar biasa yang mencapai 720.000 km per jam ke arah bintang Vega dalam sebuah garis edar yang disebut dengan solar apex. Ini merupakan matahari bergerak sejauh kurang lebih 17.280.000 km dalam sehari. Bersama matahari, semua planet dan satelit dalam sistem gravitasi matahari juga berjalan menempuh jarak ini. Selanjutnya, semua bintang di alam semesta berada dalam satu gerakan serupa yang terencana. Ya. Nah, ini menurut penjelasan ilmu pengetahuan yang ada pada saat ini. Ya. Nah, bisa jadi benar, bisa jadi salah. Tapi kalau ayat Al-Qur'annya pasti benar. Ya. Langit, ya, baik itu jadi kata as-sama, ya. Kalau jamaknya itu as-samawati, ya. Itu jamak dari langit ya. Tapi kalau kata as-sama ya langit itu bukan berarti sesuatu yang di luar atmosfer bumi, bukan. Nah, kata as-sama langit itu adalah ada di atas. Di atas apa? Pokoknya ada di atas lah ya. Di atas kepala kita ini dikatakan langit ya. Berarti dia bisa jadi di dalam sistem atmosfer kita atau mungkin di luar atmosfer kita. Pokoknya di atas ya. Nah, pesawat terbang itu adanya dalam atmosfer kita ya. Pesawat terbang itu dia terbang tidak sembarangan terbang ya, seperti jalan ya, jalanan sama. Mobil ya ketika berkendara itu dia pasti ada jalanannya. Ada lampu, ada rambu, ada petunjuk ya. Nah, begitu pula dengan pesawat terbang ya. Ada lampu ya, lampunya tapi beda ya, nggak kayak lampu di jalan raya ya. Ada rambunya ya ketika terbang ya. Nah, ini sudah dibahas dalam Al-Qur'an ya, surat apa nih? Eh Yasin ya, kalau salah surat Yasin ini ya, bahwa eh benda-benda langit ini berjalan itu sudah ada ketetapannya, sudah ada rambu-rambunya. Kalau bahasa lalu lintas itu rambu-rambunya ya. Sudah ada istilahnya itu jalurnya ya, sudah ada jalurnya. Nah, jadi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi ya, itu sudah jelas ya bahwa semuanya ya yang ada di langit dan di bumi ini telah berjalan sesuai dengan garis edarnya ya. Nah, ini banyak sekali ya ayat-ayat dalam Al-Qur'an ya, teman-teman. Mungkin nanti akan saya share ya, akan saya share bahwa segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi ini ya telah eh, tertuang dalam Al-Qur'an walaupun secara garis besar, tidak secara mendetail. Yang mendetailnya tuh kemarin ya bisa melalui hadis, ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Nah, itu semua apa namanya telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Oh, iya, sebelumnya ada yang mau bertanya nggak? Ada yang mau bertanya mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi antara iptek dan Islam ini, ada yang mau bertanya? Nah, tidak ada. Oke. Apa nih? Kayaknya tadi ada yang apa sih ini? Oh, enggak ya? Oh, saya kira bukan ya, dari ininya nih. Oh, ada nih Pak, maaf sebelumnya yang mau join Zoom. Oh, terpental. Jadi mau join lagi nggak bisa. Oke, oke, bentar ya. Bentar, bentar. Nih.
Ini berapa orang sih? Ya ini agak-agak ini nih ya, agak kesulitan nih teman-teman ya. Karena eh, yang belum join bersabar terdahulu ya. Ini kita ada sedikit gangguan ini ya, apa-apa ya. Oke, kalau memang tidak ada yang bertanya, saya lanjutkan dikit ya. Nanti coba saya coba lagi, mudah-mudahan bisa join lagi ya. Nah, garis edar ya, garis edar telah disinggung dalam Al-Qur'an ya, surat Yasin ini ya, dan juga banyak sekali ya itu mengenai sidik jari itu juga ada ya teman-teman ya. Nah, itu eh, sidik jari ini mengenai penciptaan kembali manusia ya ketika nanti di hari berbangkit ya Allah Subhanahu wa taala itu mampu untuk menciptakan kembali sampai ke ujung-ujung jari mereka. Itu ada dalam Al-Qur'an ya. Jadi ujung jari ini ada misteri ya. Ada misteri pada ujung jari. Apa itu? Sidik jari kita ya. Setiap manusia itu memiliki sidik jari yang berbeda. Walaupun ada manusia yang mukanya mirip-mirip. Ya, nah ini saya sering lihat di video-video itu ya, media sosial ya, orang-orang yang mukanya mirip-mirip ya. Salah satunya siapa tuh yang pemain bola itu? Mesut Ozil ya. Mungkin teman-teman ada yang pernah lihat ya video-videonya itu ya. Mesut Ozil itu mirip dengan si apa gitu ya. Terus juga ini mirip dengan siapa gitu ya. Tapi ada yang berbeda, yaitu sidik jarinya berbeda. Allah Subhanahu wa taala itu Maha Mencipta ya. Bisa menciptakan sampai ke detil-detilnya, sedetil-detilnya, yaitu sampai ke sidik-sidik jarinya itu bisa berbeda ya. Bisa tidak sama ya. Bahkan orang yang lahir kembar identik sekalipun ya teman-teman ya. Orang yang kembar identik sekalipun itu tidak akan sama sidik jarinya ya. Itu tidak akan bisa serupa sidik jarinya, itu berbeda sidik jarinya. Nah, dari sidik jari inilah teman-teman muncullah sekarang yang namanya sistem barcode. Ya, sistem barcode. Nah, sistem barcode ini ya pada barang ya kode barang, barcode itu kan kode barang ya kan. Kalau bahasa Indonesianya ya. Jadi barang itu kita kode ini ya, biar nggak ketukar, biar nggak salah ya kan. Nah, sistem barcode ini dari sidik jari sebenarnya. Nah, jadi ketika ada seorang penjual, dia itu mendata penjualannya, dia bisa dengan mudah bahwa barang ini telah terjual, barang ini telah diretur, ya kan, barang ini masih ada di gudang, ya kan. Nah, itu dari mana? Dari sidik jari, ya. Nah, jadi semua yang ada di muka bumi ini sebenarnya telah Allah Subhanahu Wa Taala singgung dan telah dibahas dalam Al-Quran 14 abad yang lalu, ya. Nah, lalu juga ada sistem kecerdasan ya atau sistem pendeteksi kecerdasan dan kebohongan itu juga dalam Quran surat An-Naba kalau saya ya tentang An-Naba ayat-ayat terakhir tuh ya tentang penyiksaan orang-orang yang berdusta ya. Nah, dan kami tarik ubun-ubun mereka dikarenakan mereka berdusta ya. Nah, kenapa ubun-ubun ya kan? Nah, kenapa ubun-ubun pertanyaannya ya? Nah, kenapa nggak kaki ya? Dan kenapa nggak ayatnya itu nggak bunyi dan kami tarik tangan mereka atau kami tarik kaki mereka dikarenakan mereka itu berdusta. Tapi ayat itu menyatakan dan kami tarik ubun-ubun mereka dikarenakan mereka itu berdusta ya. Nah, ternyata bicara masalah ubun-ubun ya, ini ternyata di ubun-ubun kita ini ya ini bisa mendeteksi orang itu berbicara jujur atau dusta ya. Jadi pihak kepolisian ini punya alat yang mana alatnya ini dia mendeteksi ya. Mendeteksi kalau misalkan orang ini berbohong ya, maka ubun-ubunnya itu di monitornya itu akan terlihat menyala ya. Wah, ini bohong nih orang nih ya. Nah, tapi kalau misalkan dia tidak berbohong ya, maka tidak menyala ya. Nah, itu perkembangan ilmu pengetahuan sekarang tuh ya. Nah, dari mana? Dari itu Al-Qur'an ya. Bahwa di ubun-ubun ini bisa mendeteksi dia itu sedang mengarang ya, sedang berdusta atau memang sesuai dengan kenyataan ya. Nah,
itulah apa namanya hikmah-hikmah ya teman-teman ya. Hikmah-hikmah yang mana telah Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an 14 abad yang lalu, dalam berabad-abad tahun yang lalu, dan itu belum ada sama sekali yang namanya alat-alat bantu seperti teropong bintang, mikroskop, belum ada lagi yang namanya itu apa eh yang apa tuh teknologi ya, macam-macam teknologi itu belum ada, tapi Allah Subhanahu wa taala menginformasikan. Artinya ini Al-Qur'an memang benar-benar dari yang menciptakan langit dan bumi ya. Dengan adanya bukti-bukti ya, dengan adanya ayat-ayat ini, belum lagi ada tuh apa ayat dalam Quran surat Ar-Rahman yaitu tentang pemisahan dua lautan ya, yang mana yang sebelah sininya berair tawar, yang sebelah sininya berair asin ya. Lalu kami pertemukan keduanya dan tidak dapat saling menyatu ya. Nah, itu ada dalam Quran surat Ar-Rahman itu ya. Coba nanti teman-teman cari ya. Nah, itu ternyata ada lautannya itu. Begitu diteliti ternyata karena memang adanya kadar garam yang berbeda, masa jenis garam yang berbeda ya. Nah, sehingga dua lautan itu tidak dapat menyatu ya, dua lautan itu tidak dapat bersatu antara yang apa kanan dan kirinya ya. Sehingga terciptalah yang namanya tegangan permukaan ya, tegangan permukaan itu dan akhirnya tidak bisa menyatu dan akhirnya ayat itu terbukti benar ya, dan bahkan apa dalam ayat ya, dan juga hadis, kalau itu juga ada hadisnya ya mengenai adanya lautan dalam lautan ya. Nah, bahkan ada salah satu film kartun ya yang menggambarkan ya adanya lautan dalam lautan ya, mungkin teman-teman tahu lah ya. Nah, itu sudah dibahas juga sebenarnya dalam Al-Qur'an ya. Itu banyak ya tentang ilmu pengetahuan teknologi ya, pengetahuan yang ada ya. Nah, ketika kita berbicara ini bukan berarti kita simpulkan salah kalau misalnya kita bilang kalau kalau begitu Al-Qur'an itu kitab ilmu pengetahuan dan teknologi dong, salah. Ya bukan. Al-Qur'an itu adalah firman dari Allah Subhanahu wa taala, wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan adapun bukti-bukti ya, bukti-bukti ayat-ayat ini ya itu untuk menguatkan bahwa ini memang ayat Allah gitu kan. Kenapa? Kita jangan berpikiran zaman Nabi itu seperti zaman sekarang, ya kan? Zaman Nabi itu belum ada yang namanya tadi itu mikroskop dan teropong segala macam, itu belum ada ya. Teknologi itu belum ada, tapi kok bisa ya? Kok bisa ada ayat-ayat yang membicarakan tentang teknologi? Ya, belum lagi tentang Quran surat Al-Alaq ya, itu juga apa namanya penciptaan manusia. Nah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, proses terjadi manusia dalam kandungan. Itu dalam Quran surat Al-Mu'minun ya. Itu manusia yang apa Allah Subhanahu wa taala ciptakan ya dari setetes air yang hina lalu menjadi apa mudghah ya, menjadi seperti lintah, dan lintah itu dia berkembang ya lalu menjadi tulang ya. Lalu dari tulang itu dibalut apa namanya daging ya, lalu muncullah kulit ya, dan apa terjadilah manusia, yaitu ada di dalam Al-Qur'an ya. Nah, itu banyak sekali ayat-ayat itu ya. Nah, teman-teman ini kan masih muda ya. Kalau saya itu ya saya akui saya ini tua lah ya teman-teman ya. Yang namanya kesempatan itu ya, teman-teman tuh kesempatannya lebih luas, lebih banyak ya dibandingkan dengan saya ya, terutama dalam menggali informasi-informasi mengenai kebenaran Al-Qur'an dan hadis ya. Saya terus terang aja alhamdulillah ya itu punya sekali banyak buku-buku tentang kebenaran Al-Qur'an dan hadis menurut sains. Nah, itu teman-teman cobalah ya. Sekarang kan zamannya udah zaman teknologi tinggi ya, teman-teman ya. Dan juga hati-hati juga ya dalam mencari sumber ya, sumber informasi ya. Jangan sampai kita salah juga dalam mendapatkan informasi mengenai agama ya. Karena sekarang ini luar biasa ya, semua orang ketika bicara A itu semua orang menjadi ahlinya ya kan, tentang A itu ya. Begitu pula dengan apa namanya, begitu pula dengan ilmu agama ya. Semua orang menjadi ahlinya dalam ilmu agama ya. Padahal ya tidak semudah itu ya, tidak semudah itu. Sehingga banyak sekali terjadinya penyimpangan-penyimpangan ya. Nah, dengan atas nama agama ya.
Nah, inilah apa yang menjadi PR ya kita. Dan teman-teman ini sebagai mahasiswa cobalah untuk terus menggali ilmu pengetahuan, ya, untuk terus mencari ilmu pengetahuan ya dan terus cobalah kaji ayat-ayat. Misalkan contoh siapa nih? Amanda Putri. Halo, Amanda masih di mute? Pak. Amanda Putri dari fakultas mana? Manajemen FEB, manajemen. Oh, Fakultas Ekonomi ya? Iya. Ekonomi dan bisnis. Nah, ini paling ini nih biasanya ini ya. Saya tuh juga backgroundnya dari FEB ya. Nah, paling getolnya itu biasanya bicara ekonomi syariah. Nah, ini paling enak malah nih ya, Amanda ya. Yang Fakultas Ekonomi ini perkembangan ekonomi syariah ini sudah lebih mudah ya. Pemikiran dalam mengislamisasikan ilmu ekonomi ini sekarang sudah lebih mudah, apalagi munculnya lembaga-lembaga keuangan syariah, munculnya ekonomi syariah ini bukan hanya pada lembaga keuangan tapi juga sampai dunia-dunia, mungkin sampai dunia hiburan seperti hotel ya, ada hotel syariah ya. Nah, coba digali ya tentang ekonomi syariahnya, Amanda ya. Sayang sekali kalau misalkan nih teman-teman mahasiswa ini ketika kuliah ya hanya mendapatkan ilmu dari bangku kuliahnya saja ya. Nih, jadi gini, misalkan nih di Pancasila ini ya, ada porsi keilmuan ketika kuliah itu 75. Kalau misalkan 75. Nah, teman-teman cuma dapat 75. Nah, itu rugi, teman-teman. Apalagi kalau kurang ya. Ini udah cuma 75, dapatnya cuma 50 lagi. Wah, itu bukan rugi lagi, itu istilahnya apa? Celaka ya. Nah, ini oleh karena itu teman-teman ketika dapat 75, cobalah jadiin 100. 25-nya dari mana? Cari dari luar ya. Nah, tapi jangan sampai gara-gara yang 25-nya ini 75-nya malah menghilang atau 75-nya ini malah turun ya. Nah, artinya dimaksimalkan lagi ya. Ketika di Fakultas Ekonomi, cobalah tentang ekonomi syariah ya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini Maulana Hasan As'ari. Maulana, halo, halo. Assalamualaikum. Tidur ya? Maulana ya Maulana. Saya juga Maulana, Maulana. halo Maulana. Maulana. Maulana yang mana, Pak? Maulana Hasan As'ari. Oh, bukan, berarti bukan saya. Kalau nggak apa-apa, Maulana siapa kamu? Maulana Arya, Pak. Oh, Maulana Arya. Maulana Arya dari fakultas mana Maulana Arya? Dari FEB juga, Pak, sama. Oh, kamu ekonom syariah juga nih ya. Nah, Maulana Arya, coba kamu inilah perdalam lagi ekonomi syariah ya. Fakultas manajemen ya. Mana apa nih? Manajemen apa akuntansi? Perpajakan. Oh, perpajakan Pajak, berarti Pak. D3 ya? Iya, D3 ya? Nah, D3 udah perpajakan tuh apa tuh fiskal ya. Pajak itu iya kan betul. dalam sistem fiskal ya. Fiskal itu coba fiskal syariah itu kayak gimana ya. Nah, fiskal yang sudah dengan syariah. Islam juga ada namanya fiskal ya. Fiskal itu nggak selalu bicara tentang pajak. Zakat itu fiskal ya. Zakat, infak, sedekah itu fiskal ya. Nah, bicara fiskal itu bukan hanya penerimaan tapi juga penyaluran ya. Bagaimana menyalurkan ya dana zakat, infak, sedekah gitu kan secara tepat ya, fiskal ya. Nah, itu coba tuh banyak tuh aduh apa namanya tentang sejarahnya kah ya fiskal dari syariahnya dan juga dari sejarah Romawinya dulu seperti apa gitu kan. Nah, itu banyak itu sebenarnya yang bisa digali itu ya. Hanya saja kan kita ini hidup di dunia terbatas, ya kan. Nah, cobalah jadi jangan hanya ketika satu orang ini sudah ahli gitu ya, ketika dia meninggal lenyap semuanya, bahaya tuh ya. Nah, karena udah kejadian ini di kita udah banyak nih ya, tokoh-tokoh kita ya, itu yang ahli-ahli itu banyak yang meninggal gitu kan. Sehingga apa? Ilmunya itu banyak pula yang menghilang. Seperti almarhum Sofyan Safri Harahap, ahli ekonomi akuntansi Islam ya. Belum ada sampai sekarang nih yang bisa menggantikan beliau nih ya. Nah, jangan sampai seperti itu nih kita nih kalau mati satu harusnya tumbuh 1000 ya.
Jangan sampai mati satu, hilang selama-lamanya ya. Bahaya itu ya. Mati satu, hilang selama-lamanya. Wah, itu bahaya banget. Itu bisa mengalami kemunduran ya. Nah, oke. Nah, ini Maulana Hasan Asari gimana ini? Tidur apa ya? Oke, Maulana Arya, makasih. Larasati. Nah ini yang off cam ini makanya nih kadang-kadang saya malas off cam gini ya, izin off cam ya, totalnya BBS ya kan, bobo-bobo siang ya. Nah, Maulana Larasati mana nih? Valeriani Putri ya, Valeriani ya, Ya, Pak. Valeriani. Mana nih kamu nih? On cam, on cam. On cam dong, on cam dong, on cam. Saya nggak pakai kerudung, Pak. Oh, alah, ya udah. Kamu dari fakultas mana? Saya dari psikologi. Psikologi. Nah, ini menarik nih psikologi ini ya. Nah, psikologi dalam Islam coba kamu tuh ya. Siapa tokohnya, terus juga bagaimana pemikiran dalam Islam itu secara apalagi Islam itu kan bicara tentang perasaan ya. Nah, ini cara-cara berdakwah, cara mengajak orang kepada kebaikan ya. Nah, dalam ilmu psikologi itu harusnya matang tuh ya, ketika mengajak orang apa namanya berdakwah itu nggak sembarangan, mengajak orang pada kebaikan itu nggak sembarangan. Saya pernah bilang ya, orang berbuat baik itu banyak yang suka, tapi orang yang mengajak kebaikan belum tentu semua orang tuh suka. Ada psikologisnya, ada kejiwaannya. Bagaimana kita ini bisa merasakan apa yang dirasakan, sehingga ketika kita nyuruh dia mau apa yang kita perintahkan. Kan ada tuh orang yang kita suruh nggak mau, ternyata secara psikologisnya nolak. Nah, ini psikologi nih ya, kejiwaan ya, jiwanya ya. Nah, bagaimana Rasulullah SAW itu ya ketika beliau apa berdakwah itu kan nggak sembarangan ya. Rasulullah itu ketika berdakwah itu isunya ya yang berkembang di masyarakat Mekah, Rasulullah itu dikatakan orang gila ya. Bagaimana mungkin ya kita ngajak orang nih, tapi kita udah dibilang dicap sebagai orang gila. Jangankan mengikuti perintah kita, baru dengar nama kita aja orang udah pada kabur, ya kan? Baru dengar nama kita aja, ya kan? Hasbi Asidiki itu orang gila tuh. Hati-hati tuh kalau ada Hasbi Asidiki datang, ya. Oh, itu orang gila gitu kan. Nah, artinya apa? Ada faktor-faktor psikologis yang dimiliki oleh Rasulullah SAW dalam mengajak orang. Nah, itu yang harus kita ketahui itu ya, bagaimana ketika mengajak Bilal ya, bagaimana ketika mengajak Abu Bakar As-Siddiq ya. Nah, itu. Nah, ini banyak loh teman-teman ya. Rugi banget, makanya saya bilang rugi banget kalau cuma belajar apa yang ada. Nah, nih Rifa Hidayat nih paling rajin on cam nih ya. Dari jurusan mana Rifa? Fakultas mana Rifa? Fakultas Teknik, Pak. Nah, teknik apa? Elektro. Elektro, berarti tentang apa tuh ya? Dengan listrik, Komunikasi Pak. ya? Eh? Mainin Oh, listrik, Pak. listrik. Listrik ya, listrik itu identik dengan sumber energi ya, sumber energi. Nah, listrik ya. Kalau yang terkenal itu siapa tuh? Tesla ya. Kalau yang Tesla itu dari barat juga ya. Dari Islamnya itu ada juga tuh ya, eh tentang kelistrikan. Nah, bicara tentang kelistrikan ini selalu identik dengan robot juga ya. Identik. Nah, tenaga sumber. Nah, Islam itu pernah menggunakan air ya dalam menggerakkan robot ya. Nah, jadi bicara listrik ini ya dengan berbagai macam sumbernya ya, ternyata ada juga ya itu dari air ya. Air itu ternyata bisa juga menggerakkan ya, bisa juga menggerakkan. Nah, coba tuh Rifa ya, kamu apa namanya cari perdalam lagi itu tentang ilmu kelistrikan ya. Coba perdalam lagi itu Islam ketika bicara tentang listrik ya, tentang sumber ya, sumber tenaga. Nah, sumber tenaga.
Nah, terutama itu dalam buku-buku lama salafus soleh kita juga banyak kok bicara. Jadi menganalogikannya itu dengan teknologi ada tuh ya. Kalau nggak salah Imam Al-Ghazali itu ya, itu sering sekali mengibaratkannya itu dengan sesuatu mesin yang bergerak itu ada ya. Nah, memang ini apa ya? Ini tahap tingkat tinggi ini ya. Level ini nih ya, agak-agak tinggi nih ya ketika bicara tentang Islam ini bukan hanya bicara tentang sholat ya. Sholat memang benar itu penting ya dan harus apa namanya di awal waktu ya, apalagi yang laki-laki nih ya. Rifa kalau sholat jangan suka ini Rifa ya, mengakrab-akrabkan waktu sholat ya. Artinya apa? Mengakrab-akrabkan waktu sholat. Tahu nggak? Mengakrab-akrabkan waktu sholat. Nah, mengakrab-akrabkan waktu sholat itu jadi sholat zuhur diakrabkan dengan asar ya, jangan ya. Artinya sholat zuhurnya tuh udah mau asar baru sholat zuhur, sholat asar dekat dengan sholat maghrib, jangan ya. Jadi yang namanya sholat itu harus di awal waktu ya. Nah, jadi harus pada waktunya ya. Kalau para Oh iya, ulama-ulama ya, kalau kalau para kalau ulama-ulama misalkan kita ya, kalau misalkan kita dalam perjalanan nih, terus kita belum sholat zuhur misalkan, terus sudah asar nih, kita boleh nggak itu Pak sholat zuhur? nah jadi gini, ada namanya ruksoh ya. Ruksoh itu namanya keringanan. Nah, jadi ada hukum ruksoh, ada namanya hukum azimah. Nah, hukum ruksoh itu bisa kita ambil ketika ada syarat dan ketentuan, ya. Nah, salah satunya dalam perjalanan yang mana perjalanan itu bukan untuk kemaksiatan tapi untuk kebaikan, maka diperbolehkan kita untuk menjamak dan mengqosor, ya. Yaitu apa namanya? Menggabungkan dua waktu sholat. Itu ada syarat dan ketentuannya. Atau mungkin kalau memang kita terlalu lama di perjalanan, kita bisa sholat dalam keadaan perjalanan, ya di perjalanan, ya. Nah, kita bisa sholat di perjalanan ya, atau misalkan lagi duduk kita bisa sholat sambil duduk ya. Karena juga dari situ perjalanan itu adalah sebagian dari azab ya. Nah, perjalanan itu adalah sebagian dari azab. Karena memang perjalanan itu terkadang membuat kita menjadi lalai ya, dan juga terkadang bisa menyiksa kita gitu kan. Nah, ada yang perjalanan naik mobil ya, terlalu lama akhirnya ambeien ya kan. Nah, itu kena azab ya kan. Nah, oleh karena itulah ya kita harus bisa menyesuaikan lah ya. Nah, jadi kalau memang pada kondisi normal maka hukum azimah yaitu hukum asalnya ya, hukum asalnya. Nah, yaitu sesuai dengan perintah dan larangan awalnya ya. Jadi ada namanya hukum rukhsah dan namanya hukum azimah. Nah, jadi seperti itu Rifa. Ya Pak, makasih ya Oke, Pak. ayo sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, tadi siapa lagi? Nasya. Bapak, maaf Bapak. Ya, boleh. Ya, Di Tasya. grup, di grup masih ada yang bilang belum di ACC ke dalam Zoom, Pak. Iya, benar. Mohon maaf yang belum bisa gabung. Nanti ini ada rekamannya, mungkin bisa lihat rekamannya ya, karena ada trouble ya di server ininya apa yang menjadi base-nya ini ya. Jadi tidak bisa meng-ACC karena tadi apa terjadi overload ya. Nggak apa-apa, nanti bisa lihat rekamannya. Oke, gimana Tasya? Oh, Nasya ya, Nasya. Iya, Pak. Dari fakultas mana Nasya? Dari teknik Teknik apa? elektro. Oh, sama kayak Rifa ya. Berarti Iya. ini harus tahu tentang listrik dalam Islam nih Ya ya. Pak, itu Ratu Pak, Ratu kita, Oh, Ratu. Oh, berarti perempuan satu-satunya nih. perempuan satu-satunya Pak. Masya Allah ya. Keren lah ya. Perempuan satu-satunya ya. Oke, saya mau cari ini. Ini tadi Maulana Hasan As'ari kemana ini? Ya, tidur kali ya. Tasya, tadi Nasya ya. Tasya Putri. Ya, Pak. Tasya Putri. Dari fakultas mana Tasya? Fakultas FEB. Oh, ekonomi syariah nih ya. Oh, FEB nih ekonomi syariah nih. Apa nih? Manajemen apa akuntansi? Manajemen, Pak. Oh, manajemen syariah nih ya.
Nah, itu coba tuh ayat-ayat dalam Al-Quran tuh tentang manajemen banyak sekali itu ya. Tentang surat Yusuf ya, Nabi Yusuf alaihissalam itu kan manajemen tuh. Ketika 7 tangkai apa namanya daun yang apa subur dengan 7 tangkai daun yang kering ya, 7 sapi yang gemuk dengan 7 sapi yang kurus. Itu yang manajemen tuh. Bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam itu mengatur ketika ada 7 tahun musim kemarau. Nah, itu manajemen ya dalam Al-Quran ya. Nah, juga Nabi Muhammad SAW itu juga manajemen ya, seorang manajer, memanage, mengatur bagaimana ketika beliau berperang itu musuh itu bagaimana bisa mengetahui musuh ini titik kelemahannya di mana. Walaupun jumlah pasukan Islam itu sedikit, tapi bisa menang. Nah, ini manajemen, ini bukan semata-mata apa namanya ini aja, tapi juga ada ilmu manajemennya juga. Nabi Muhammad SAW ya ketika berperang itu selalu mengutus yang namanya mata-mata spy kan. Nah, coba hitung itu jumlah sendalnya ada berapa. Nah, itu kan di manage tuh. Oh, jumlah sendalnya sekian ya Nabi. Oh, berarti pasukannya sekian. Nah, mereka naik onta apa naik kuda. Nah, itu juga tuh. Oh, mereka naik onta. Oh, berarti